Kalau kita hanya sekedar melihat batu menghapus dosa, maka dari sisi data juga yang ada bahwa tai lembu juga menghapus dosa. Mengenai Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu menjadi nabi dan rasul itu beragama tidak gitu. Jadi ajarannya ya Hanif. Hanya saja Allah belum menyatakan diri kepada dirinya, kan gitu ya. Tujuannya kita melempar zumrah itu melempar setan-setan yang mana gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalilnya umat Islam itu diselamatkan, siapa bilang? Justru dikatakan bahwa orang Islam itu kekal di dalam surga. Ali Imran ayat 8. Banyak sekali bertaburan dalam Al-Quran di mana Allah menegaskan orang-orang Kristen kekal di neraka. Banyak. Oke Bang Suma, itu di dalam kitab kita. Bagaimana dengan di dalam kitab mereka? Apakah umat Islam itu masuk surga? Oh yes. Ada dalilnya. Banyak. Di antaranya Lukas 24 nomor 36. Apa katanya di situ? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Oh, berarti di dalam kitabnya mereka Islam itu sudah dikatakan oleh Yesus selamat. Yes. Selamat kita. Karena ucapan-ucapan Yesus itu kita percayai. Tapi hebatnya umat Islam, dia mampu kemudian membedakan antara ucapan Yesus dan ucapan orang yang mengatasnamakan Yesus. Itulah Islam. Sementara Maryam 71 itu mendatangi. Bukan berarti masuk. Contoh, Anda mendatangi pemakaman. Apakah artinya Anda masuk ke dalam kubur? Tidak. Bisa jadi Anda cuma mengantar jenazah atau berarti cincin ini yang jadi obat kangen. Tapi karena cincin ini warisan dari kakek saya, begitu saya cium, itu rasa kangen saya terobati. Sama seperti itu tadi, Bang. Nah, Iya. gitu loh maksudnya itu seperti itu. Sama seperti saya nih ya. Sekarang kalung yang saya pakai itu kalung salib emas putih. Itu peninggalan itu dari ayah saya. Saya kalau kangen papa saya cium, nggak masalah. Salib, kalung salib, masalahnya kenapa? Ya, bukan berarti Anda mengagungkan salib Iya. yang kamu Jadi cium, kan begitu? betul. Jadi open minded lah, kayak Pak Sugi, kayak saya di sini, yang lain. Kita open minded lah ya. Oke. Makasih loh Pak Sugi. Lanjut Pak. Yuk. Lagi Juma silakan, apa yang mau disampaikan? Monggo. Iya, baik. Jadi kalau terkait dengan Hajar Aswad ini ya, teman-teman, ya tergantung dari si penanya sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya yakin sekali bahwasanya teman-teman Kristen itu pasti juga cari tahu apa sih Hajar Aswad itu. Apakah benar umat Islam itu menyembah batu atau mencium batu untuk menghapus dosa mereka. Jadi dengan membaca kemudian apa yang ada di buku-buku atau literasi yang ada, teman-teman Kristen itu sebenarnya udah paham betul bahwasanya yang menghapuskan dosa itu bukan batu, tapi perbuatan yang kemudian dilakukan oleh umat Islam, keikhlasan umat Islam untuk kemudian melakukan ibadah tersebut. Karena ada perintah memang untuk berhaji atau berumroh. Umat Islam itu siang malam kemudian berdoa, punya niat kemudian untuk menyempurnakan keislamannya menuju Baitullah. Nah, amalan-amalan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan ini menuju ke sana, itulah yang kemudian dikatakan amalan penghapus dosa. Mungkin untuk orang-orang yang dewasa menyikapi itu seirama dengan apa yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen dalam Perjanjian Lama. Keluaran 29 nomor 14. Kalau kita hanya sekedar melihat batu menghapus dosa, maka dari sisi data juga yang ada bahwa tai lembu juga menghapus dosa. Itu kalau kita hanya memahami secara sepihak tanpa menggunakan data-data yang lebih akurat terhadap apa tujuan dan apa kandungan daripada Hajar Aswad yang ada di dalam pengajaran ajaran agama Islam.
Coba kita lihat di dalam Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu, ya, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kalau serampangan kita ingin mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa, lah ini tai sapi menghapus dosa. Kalau kita ingin saling hujat-hujatan, kan gitu ya. Betul, betul. Tapi yang menjadi misi dan muatan daripada data ini adalah perbuatan manusia yang bersusah payah menghadirkan lembu, kemudian bersusah payah membakar lembu tersebut beserta dengan kotorannya. Itulah yang kemudian menjadi korban penghapus dosa. Bukan berarti tai sapinya yang menghapus dosa. Sederhana sih sebenarnya itu kalau kita ingin mendudukkan kebenaran menurut versi agama kita masing-masing, tanpa ada niatan untuk menghina, menghujat satu sama lain. Saya kira begitu. Terus ini Bro Zulkifli mau nanya nih, ada namanya Zizu. Coba lihat deh di bawah. Ada lagi batu buat lempar jumroh, seton-setonnya siapa? Iya. Entah di Kris. Ini videonya waktu itu pernah saya download juga nih orang. Tinggal terusin aja sikapnya begitu. Terusin aja, coba tolong dijelaskan ke manusia ini. Iya. Jadi prosesi yang kemudian terjadi ya terhadap apa yang menjadi sunnah atau rukun-rukun atau kaidah-kaidah berhaji, termasuk lempar jumroh itu kan memang ada asbabul wurudnya. Ada asbabnya sampai ajaran itu terjadi. Bagaimana kemudian ya? Bentar. Ini Zisu ini kayaknya akun palsu nih ya. Kalau Zisu Muslim nggak mungkin dia nanya begini, ini akun palsu ini. Niru-niru akunnya Zisu ini. Tapi di VT-nya ada loh, Bro Sugi. Ada VT-nya dia, coba diperhatiin. Cuman gua nggak tau ini dia atau bukan. Saya izin dulu ini ya turun ya teman-teman semuanya. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Tapi kalau Waalaikumsalam. Sugi. Tapi kalau palsu kok dia sampai 1000 lebih followernya? Ya, entah ya, coba dicek dulu lah. Cek dulu Ini lah. benar Bang Zisu ini. Coba naik Nggak tahu. Bang Zisu. Coba naik dah, Coba Gi, gua turun deh ya. Coba suruh nih orang naik ya. Dek, gua turun, Dek. Waalaikumsalam. Oke. Selamat malam, Syahaan. Ustaz. Bang Syahaan Muslim Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim, Ustaz. Alhamdulillah. Karena Silakan apa mau disampaikan, Bang Muhammad Syahaan? Gini loh, tadi kan saya di link sebelah di TikToknya punya orang sebelah tuh ada namanya, akunnya tuh kurang paham pula saya, non gitu ya. Jadi kan tadi kita tuh lagi bahas mengenai ntar ya, saya ingat dulu ya, agak lupa sih, mengenai Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu menjadi nabi dan rasul itu beragama tidak gitu. Jadi tadi kan kita setelah udah ada juga beradu argumen, tapi mungkin penyampaian dari pihak saya mungkin ya kurang berkenan. Jadi saya di-banned gitu. Jadi saya mohon ya macam mana sekiranya menyampaikan kepada memang mereka yang keras kepala gitu. Monggo Ki Juma. Iya. Terkait apa ini ya, Ki? Terkait apa ini? terkait gini, Ustadz Juma, Bang Zuma, terkait masalahnya Nabi Muhammad itu sebelum mendapatkan wahyu agamanya itu apa gitu, itu yang dipertanyakan. Oh iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau dikatakan agama apa, yang kita pahami sekarang ini adalah agama dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, kan gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu
dia mengikuti apa yang kemudian menjadi ajaran tauhid, dalam arti kata Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kemudian memiliki suatu keyakinan yang melanggar akidah daripada ajaran Hanif. Karena tidak ada riwayat Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penyembahan berhala sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan apa ajaran beliau, meskipun Rasulullah Muhammad SAW itu belum memiliki syariat, belum memiliki peraturan-peraturan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah dewa-dewa. Bahkan kemudian dia sampai ke Gua Hira itu disebabkan karena beliau menghindari dan menjauhi ajaran-ajaran yang ada pada masa itu. Ajaran yang ada di sekeliling beliau, ya, yang kemudian menyembah terhadap benda-benda itu yang itu yang yang dihindari oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada datangnya wahyu kepada beliau. Itu. Oh, oke ya. Ya, jadi beliau tidak dikatakan beragama Yahudi atau beragama Islam atau dia beragama Nasara, tidak. Tetapi beliau itu berada pada posisi yang lurus. Meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya pencipta langit dan bumi, dan itu hanya satu. Tidak mungkin seperti dewa-dewa yang banyak di dalam pemahaman orang Arab pada masa itu. Jadi ajarannya ya Hanif. Hanya saja Allah belum menyatakan diri kepada dirinya, kan gitu ya. Iya, betul Ustaz. Iya. Sudah jelas, Bang Muhammad Syahaan? Alhamdulillah sudah jelas. Jadi gini Pak Ustadz. Ada satu lagi nih Pak Ustadz Juma. Iya. Ini kan gini terkait akun-akun yang sekarang lagi banyak di TikTok nih ya Ustadz ya, yang mengatasnamakan kristologi apa segala macam tuh ya Ustadz ya, kan mereka kan sudah buka akun-akun baru sekarang ya. Jadi di situ saya perhatikan Ustadz ya, banyak saudara-saudara kita yang muslim nih pingin beradu argumen tapi tidak membawa bekal, tidak punya bahan materi gitu. Ini yang saya takutkan Ustadz, kalau tanpa adanya bimbingan dari orang yang memang ngerti dengan agama Islam, yang memang belajar mengenai Islam itu sendiri, bahkan dapat belajar apa itu Bible gitu, saya takutnya nanti terjadi pemurtatan pada umat muslim. Jadi saya kepikir gini, apa tidak salah kalau misalnya seandainya kayak Ustadz Juma, Ustadz Sugi, Datu, ya kayak Unirepa apa nama itu ya Ustadz ya? Saya kurang paham ya. Unirifa. Apa nggak ada salahnya itu kita bimbing mereka atau kita pantau mereka jangan sampai murtad gitu. Jadi kita di setiap channel-channel mereka itu boleh nggak kita tuh nimbrung gitu yang memang, ya kalau saya sendiri sih memang kalau agama Islam masih dikatakan masih belajar ya Ustadz ya. Jadi kayak Ustadz Juma, Ustadz Sugi, saya minta tolong gitu ya, tolong diperhatikan yang mana ya yang muslim-muslim yang coba berdialog, beradu argumen itu tolong diperhatikan gitu, jangan sampai jadi murtad gitu. Kasihan Ustadz, karena kita di sini nih kita buka gelombang muslim, kita semua muslim di dalamnya, tapi mereka memurtadkan kita secara tidak langsung gitu. Apa nggak jadi cemana ya? Bingung juga saya jawabnya gitu. Apa kita harus diam gitu kan? Oke gitu aja Ustadz. Iya, terkait fenomena yang ada saat sekarang ini memang banyak hal yang perlu teman-teman muslim itu pahami. Saya pernah mengatakan bahwasanya jangan pernah sekali-kali ikut dunia apologet
kalau belum bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kenapa? Karena kalau ikut di dalam dunia apologet, satu, kalau orang tidak bisa membawa diri, ketika beliau berdebat, yang ada, kalau dia tidak tambah keras hatinya, dia putus asa, kemudian frustasi, akhirnya dia akan menghujat dirinya sendiri, dalam hal ini ajarannya sendiri, ketika dia tidak mampu menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena memang belum pantas untuk terjun ke dunia debat lintas agama. Makanya saya katakan adalah hal yang paling dilarang ikut di dalam berdialog tentang lintas agama kalau belum bisa membedakan antara hak dan batil. Dalam hal ini hak dalam arti kata memahami tentang Al-Qur'an dan juga memahami tentang ajaran-ajaran di luar daripada Al-Qur'an terkait dengan dialog lintas agama. Batil maksudnya itu sudah bisa menerangkan antara apa yang tertuang di dalam kitabnya yang ada di luar Islam, di mana poin-poin yang ada di dalamnya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bersumber dari Allah. Nah ini makanya saya tekankan adalah satu kekeliruan ketika ada umat Islam, generasi Muslim kemudian yang masuk ke dalam channel-channel Kristen, sementara generasi Islam ini, anak Islam ini belum memahami Al-Quran itu dengan baik. Karena Al-Quran itu kajian ilmunya memang luas. Jadi kalau misalnya kita ditanya, siapa yang kemudian disuruh sujud ketika di surga menurut surah Al-Baqarah? Iblis. Nah, kok yang disampaikan situ cuma malaikat? Kenapa iblis yang kemudian diusir? Kan yang disuruh adalah malaikat. Nah, orang yang belum menguasai kemudian Al-Quran, dalam arti kata belum mempelajari sejauh yang kita pahami selama ini, maka dia akan memperlihatkan sisi di mana dia itu memiliki titik kelemahan. Nah, apesnya karena dia mengatasnamakan agama Islam, sehingga yang tercium kemudian di luar adalah debater Islam kalah di dalam adu argumen. Itu makanya saya katakan belum pantas kemudian orang ikut dialog ketika dialog dalam arti kata debat ya, ketika dia belum bisa membedakan antara hak dan batil. Sekira begitu. Mantap. Itu salah satu nasihat buat rekan-rekan semua. Iya. Dan juga buat pribadi. Makasih Silakan Ustaz Ustaz Hafiz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bang Zuma, Ustaz Sugi, Mas Yahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau warahmatullahi nambah wabarakatuh. buat rekan-rekan yang ada di tab yang ada di bawah. Apa yang disampaikan Bang Zuma itu saya setuju dan sering loh. Sering disampaikan oleh Ustaz Sugi juga, Uni Rifa juga pernah nyampaikan, kemudian siapa itu? Mutu ya, Mas Mutu dari teman-teman. Pantesan dari tadi saya ngomong ternyata ke mute. Semuanya sudah sering menyampaikan, tapi gini Bang, masalahnya itu Bang. Ada sebagian umat Islam Bang yang ingin tampil sebenarnya pengen jadi apologet, cuma terburu-buru gitu Bang. Sehingga mungkin dia terinspirasi dari video-video Bang Zuma, Ustaz Sugi dan teman-teman yang lain. Mungkin dia menghafalkan sebagian apa namanya itu dalil untuk menghantam sebelah, tapi dia lupa bahwa Ustadz Sugi, Bang Zuma dan teman-teman apologet yang lain di belakang itu juga banyak belajar tentang keislaman gitu. Salam. Saya ada tamu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Ya bentar ya, saya tambahin. Saya udah ngomong dari tadi, ternyata ke mute. Jadi inilah, saya sudah sering menyampaikan kepada rekan-rekan semua. Ya, kalau mau masuk ke room-room Kristen, itu coba diingat di dalam surah An-Nisa 140. Ya, sangat jelas sekali di situ dituliskan begini. Langsung artinya saja ya. Dan sungguh Allah telah menurunkan keterangan, ketentuan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar
ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu semua serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Nah, ini dia. Jadi ketika ada orang Kristen lagi menggunjing Al-Quran, jangan duduk bersama mereka. Karena kalau kita nekat duduk bersama mereka, kita merasa salah. jangan dikira, bentar Bang Erwin. Karena kalau kita justru duduk bersama mereka, apa kita kira mereka akan berhenti untuk menghujat ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah? Tidak. Justru mereka akan semakin giat. Ya, karena memang tujuan mereka untuk menghujat. Semakin mereka menghujat, semakin banyak pula gift-gift yang mereka dapatkan. Nah, kalau mereka mendapatkan gift-gift yang mereka dapatkan itu, akhirnya itu jadi duit untuk membiayai menghujat Islam. Secara tidak langsung Anda juga sudah membiayai orang itu untuk menghujat agama Anda. Lihat, efeknya itu dilihat efeknya. Gitu loh. Makanya jangan sembarangan. Yang pertama, lengkapi dulu diri Anda dengan ilmu. Sehingga ketika Anda mendapat serangan-serangan, Anda bisa menjawab dan otomatis juga bisa mengcounter, menghantam balik, begitu ya. Kawan-kawan muslim semuanya, lihat surah An-Nisa 140 supaya Anda tidak serampangan masuk ke channelnya Kristen. Terima kasih. Oke, terima Saya kasih. tambah satu lagi Ustaz. Ya Saya silakan. tambah satu lagi nih Ustaz. Sekiranya nih ada umat muslim yang sengaja naik ingin beradu argumen. Nah, di situ kita tidak sengaja melihat dia umat muslim ini diperolok-olok sama, ya saya bingung juga jawabnya. Tapi yang enak kafir ya Ustadz ya. Diperolok-olok sama orang kafir. Nah, itu haruskah kita ikut nimbrung naik untuk membela saudara kita, atau kita harus biarkan saja gitu? Soalnya saya Diperingatkan. di benak saya gini, Ustadz Sugi, di benak saya gini, kalau tidak saya bela, saya takutkan mereka jatuhnya ntar jadi murtad. Kalau saya nanti naik, saya mengamalkan, saya ingat surat An-Nisa. Jadi di situ saya terasa bagaimana ya? Batin saya tuh antara terima dengan tidak gitu. Kepingin naik untuk menghantam mereka, tapi di surat An-Nisa yang saya ingat itu dilarang gitu. Jadi bagaimana itu menurut Ustadz Sugi, Ustadz Juma, sama Akidah Channel ya, sama Pak Aidi gitu ya? Oke. Tadi kan sudah dijawab itu. Saya jawab dulu. Tadi kan sudah dijawab itu. Bang Siaan. Pertanyaan tadi kan sudah mencakup pertanyaan yang sekarang itu. Mungkin gitu. Iya, Terima kasih maksud Bang saya- Muhammad, banyak maksud saya mau naik kita gantian. Oke? Oke. Banyak juga rekan-rekan yang mau jumpa sama Ustaz Zuma, ingin bersilaturahim. Assalamualaikum. Ya oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan muslim yang mau bertanya langsung sama guru-guru kita di atas. Ini permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Aidi, terima kasih udah naikin Bang Sugi dan teman-teman lainnya ya yang Bang Waalaikumsalam. Apa kabar, Akhi? Alhamdulillah. Bikhair. Channel ya. Satu lagi mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya tadi ya. Bang Sugi. Silakan. Kita tahu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29 ya, yang artinya langsung aja kata Bang Sugi. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pemahaman tentang yang baik dan yang buruk.
dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksud saya begini, selain apa namanya mengcounter hujatan atau pelintiran syubhat ya dari kaum kafir ini, teman-teman tentunya lebih untuk mengingat dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi akan nol hasilnya ketika seseorang yang memahami pemahaman agama ini dengan baik kemudian tidak melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja teman-teman muslim. Mantap. Ya mungkin bertambahan barusannya. Itu Ustaz Zuma yang barusan tadi, tujuannya kita melempar zumrah itu melempar setan-setan yang mana gitu. Mungkin seperti itu, Bang Zuma. Pertanyaannya. Iya, baik. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Di dalam ajaran agama Islam itu perintahnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Artinya, ketika kemudian ada perintah seperti ini, lalu kemudian ada pertanyaan, ya, setan mana yang kita lempar? Nah, inilah yang kita bahas barusan, bahwa umat Islam ketika ingin turun dialog, minimal dia bisa membaca original teks Al-Quranul Karim dan juga bisa memahami sedikit hadits. Karena hukum Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran dan juga hadits. Hadis yang kemudian menguraikan tentang asal daripada lempar jumrah itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menisbahkan pernyataan kepada Nabi. Ketika kemudian Nabi Ibrahim melakukan ibadah, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau ketika kemudian beliau melakukan ibadah, sehingga Nabi Ibrahim melempari iblis itu dengan 7 kerikil, hingga iblis itu pun, setan itu pun masuk kembali ke dalam tanah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan itu dilakukan berulang oleh Nabi Ibrahim dan selalu diganggu oleh iblis. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, kalian merajam setan, bersamaan dengan itu melempar jumrah, kalian mengikuti agama ayah Ibrahim. Artinya gini, sepintas kita melihat hikmah daripada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat muslim yang berhaji. Kemudian itu menggugurkan apa yang kemudian menjadikan agama-agama terdahulu mengangkat Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Salah satunya adalah karena Nabi Isa alaihissalam mereka imani mampu mengusir setan. Ternyata umat Islam ketika berhaji pun mampu mengusir setan. Gugur ketuhanan itu kalau disebabkan karena mengusir setan. Nah, kaidah lempar jumrah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian perintahnya kita harus mengikuti hal tersebut. Hikmah di balik itu apa? Orang-orang yang dirajam kemudian melakukan zina, itu dihukum dengan cara apa? Dilempari batu. Kenapa dilempari batu? Karena yang kita usir di situ adalah iblisnya, syahwatnya. Akibat dari perlakuan iblis terhadap makhluk sehingga makhluk itu jatuh ke dalam perzinahan, berefek kepada rajam. Maka yang terjadi kemudian pezina itu dilempari batu hingga dia mati. Itu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang melakukan ibadah jumrah. Jadi bukan berarti di situ nyata-nyata benar ada setan. Tapi
Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kita harus mengikuti kaidah ini. Jadi umat Islam melakukan itu. Ya, saya kira kita tidak muluk-muluk bahwa di situ ada setan bertanduk 7, bermata 7, bertanduk 2, bergigi cula. Kita tidak perlu muluk-muluk karena ini hanya diperintahkan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira begitu, akhi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Karena ini ada kaidahnya, perintahnya dalam Al-Quran. Faman ta'ajjal fi yaumain fala itsma alai wa man ta'akhkhara fala itsma alai. Barang siapa yang segera menyelesaikan lempar jumrahnya dalam 2 hari, maka tiada dosa baginya, dan barang siapa yang ingin menyempurnakan dalam 3 hari, maka tidak ada dosa pula baginya. Ini ada kaidahnya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi bukan mengada-ngada. Silakan. Oke, mantap. Silakan Ustaz Sugi mau nambahkan, Bang Alfa atau Bang Akidah, silakan. Oke, saya tambahin sedikit ya. Jadi umat Islam ini melakukan segala sesuatu itu ada perintahnya. Dan tidak melakukan segala sesuatu karena ada larangannya. Bahkan ketika kita melempar jumroh pun ada aturannya dan ada perintahnya. Itulah Islam. Itu yang bisa saya ambil dari situ. Kemudian apalagi? Napak tilas. Ya, sebenarnya haji itu napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan juga apa yang dilakukan Siti Hajar waktu itu. Termasuk lari-lari dari Bukit Marwah ke Sofa itu kan. Nah itu seperti napak tilas gitu loh. Dan itu ada perintahnya. Nah seperti itu tambahan saya seperti itu aja sih. Monggo yang lainnya. Mantap. Buat rekan-rekan yang di bawah yang tappingannya kurang baik akan saya mute ya selama live ini. Mau Muslim maupun Kristen akan saya mute kalau tappingannya kurang bagus. Makasih, mungkin itu aja. Selamat malam Bang Febian. Selamat malam Bang. Apa yang mau disampaikan, silakan. Ini saya mau nyampain, kemarin saya kan ikut di roomnya Jackie Sembiring. Ya perkataannya itu saya merasa nggak enak gitu. Nabi Muhammad katanya seorang semua pengikut Nabi Muhammad itu semuanya akan ke neraka, terkecuali yang pengikut Nabi Isa. Padahal kan kalau yang saya tahu malahan semua umat manusia itu diselamatkan menurut syariat Nabi Muhammad yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Bang, cuman segitu. Oke. Silakan yang mau menanggapi Ustaz Zumah, Ustaz Sugi, Bang Alfa atau Bang Akidah, silakan Ustaz Zumah. Sedikit mau silakan yang lain. Tentang melempar jumroh. Sebenarnya itulah sebagai bukti bahwa Islam ini adalah ajaran yang memang benar-benar dari Sang Maha Pencipta, dan sebagai bukti kita mengikuti ajaran para nabi. Ini sebagai salah satu bukti. Jadi kita sebagai umat Islam menunjukkan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ ada perintah, kita mengikuti perintah itu, menjalankan perintah itu. Di mana ada larangan, kita menjauhi larangan itu. Nah, siapa sebenarnya orang umat yang ada perintah tidak menjalankan dan ada larangan tidak menghindari? Di sini kan sebenarnya sama dengan menunjuk pada orang yang menuduh. Siapa dia yang ada perintah tidak menjalankan, ada larangan tidak menghindari? Kan seperti itu. Mereka hanya mencari kesalahan. Bahkan kalau kita mungkin ya membahas seperti kata Bang Zuma tadi kan, tentang melempar jumroh, melempar ini ya, jumroh ini banyak sekali aturan. Di sini umat Islam selalu patuh dengan aturan itu. Dari sisi mana melemparnya
jumlah batunya, sangat rinci sekali. Nah, disinilah sebagai wujud umat Islam ini memang benar-benar umat yang patuh. Kadang ada yang mengatakan umat Islam ini seperti robot. Kalau di mata Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan robot nggak apa-apa. Memang kita hamba yang harus patuh, kan seperti itu. Monggo Bang Zuma untuk menjawab saudara Saya kita. tambahkan sedikit ya tadi ya, Bang, tentang melempar jumroh tadi ya. Tentu kalau tadi Bang Zuma mengatakan bahwa mengikuti milah Ibrahim, yang kemudian beberapa hadis tadi yang Bang Zuma sebutkan. Nah, ini kemudian tentu apa yang dilakukan oleh Rasul itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya yang akan dikerjakan oleh para rasulnya. Yang kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah informasikan kepada beliau disebutkan di sini, waqala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi, dan tidaklah Rasulullah itu berkata-kata menurut hawa nafsu, tiada lain yang diucapkan oleh Rasulullah itu hanya semata-mata wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi jelas ya di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan 4. Begitu juga Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi kami umat muslim ini istilahnya mengimani Rasul-Rasul, kitab-kitab sebelumnya. Jadi sesuai di dalam surat Al-Baqarah ya, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim, dan tidaklah kami membeda-bedakan antara mereka. Jadi mungkin itu saja Bang, dan dilengkapi kemudian haji ini rukunnya, syar'inya itu dilengkapi di dalam hukum Islam yang sekarang ini menjadi pelengkap dari semua kitab-kitab sebelumnya, begitu. Itu saja mungkin Bang Aidi. Oke, saya tanggapi pertanyaan selanjutnya tadi, pertanyaan Bang Febian ya. Iya, oke. Tes masuk suara saya. Jadi Bagus. gini ya, saya rasa mereka itu mengutip, kalau nggak salah pasti yang dia kutip itu surah Maryam ayat 71 ya, di mana di situ dikatakan dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam gunung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau baca ayat ini saja, seolah-olah semuanya itu mendatangi neraka gitu kan. Padahal harus dibaca lengkap ayat itu. Justru kalau kita baca lengkap, ayat ini jaminan bagi orang muslim pasti masuk surga. Lihat, kita baca dari ayat 69 ya, biar paham ya. Ayat 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat 70. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Lihat, Allah itu mengetahui siapa nanti yang dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, di ayat 72 ini jaminannya orang Islam pasti diselamatkan. Orang-orang yang bertakwa, ya orang muslim. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang yang zalim, ya orang-orang kafir itu yang akan masuk neraka dalam keadaan berlutut, sementara orang-orang muslim, ini orang-orang yang bertakwa ya, itu yang akan diselamatkan. Jadi di ayat 71 ini di sini dikatakan mendatangi wariduha, bukan memasukinya. Nah, untuk paham ayat ini baca hadisnya. Ternyata setelah saya lihat hadisnya itu berkaitan dengan sirot. Yaitu nanti setiap manusia itu akan melintasi sirot itu.
besar kecilnya sirot tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita amal perbuatannya buruk, maka sirot itu seperti rambut dibelah 7. Tetapi kalau amal perbuatan kita bagus, kita orang soleh, kita taat ketika hidup di dunia, maka sirot itu akan lapang. Kecepatannya juga relatif. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang lari, ada yang terbang, ya, ada yang berjalan santai. Tergantung dari amal perbuatannya itu. Begitu loh. Nah justru yang masuk neraka itu baik berdasarkan Quran maupun Bible orang Kristen sendiri. Contoh di dalam Markus 9 ayat 49 Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Lihat, di dalam konsep Kristen, kalau sudah masuk neraka kekal dia, tidak ada lagi nanti dia akan diangkat, nggak ada. Kalau di Islam ada, ya kita akan dibalas dulu. Misalnya dosa kita itu lebih berat ketika kita menghadapi penghakiman itu ya, yaumul mizan. Itu ketika dosa kita berat, lebih berat, maka kita akan dibakar di api neraka. Dan itu akan diambil dan akan diselamatkan nanti setelah selesai bersih semuanya itu. Nah, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang kafir itu kekal dalam neraka? Jelas Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka. Dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih, ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu mayyusyrik billah. Faqad haramallahu alaihal jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Sungguh kata Allah, kalau Allah sudah mengatakan lakot, itu pasti. Bahkan ditekankan sungguh-sungguh. Nah seperti itu ya. Sungguh-sungguh. Ini saking pastinya gitu. Enggak pakai insya Allah lagi di situ tuh. Sungguh. Ya. Telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu. Dan tidak ada penolong pun bagi orang yang zalim. Ini kita korelasikan dengan Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Wa malidolimina min ansor. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Di situ dikatakan, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi siapa yang masuk neraka? Orang Kristen, bukan orang Islam. Kalau orang Islam jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Firdaus akan diwariskan kepada orang-orang yang sholat, orang yang menahan diri dari maksiat, ya, orang yang menahan diri pandangannya dari perbuatan zina dan sebagainya itu. Itu diwariskan, surga diwariskan kepada orang-orang yang sholat. Kemudian kalau kita lihat lagi hadisnya Rasulullah, demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus, tetapi tidak mau mengikutinya. Jelas, dalil-dalilnya jelas. Kalau mereka menuduh kita masuk neraka, mana dalilnya? Begitu, terima kasih. Iya Pak, ini nih Pak Sugi, saya sampai gak enaknya itu dari kasarnya ngejelek-jelekin baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan kan kalau saya tahu dari pengajian sedikit demi sedikit, meskipun saya nggak tahu ayat-ayatnya, betapa sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad kepada umatnya gitu. Di dalam satu kisah, sehari pun
dia melakukan sholat tobat gak kurang dari 1000 rakaat. Itu saking sayangnya kepada umatnya. Kok sampai dibilang Nabi kayak gitu. Makanya saya sampai debat kemarin juga tuh sama yang punya roomnya Jeki Sembiring. Oke, alangkah baiknya Bang Fabian jangan masuk-masuk ke room Kristen gitu. Jadi supaya lebih aman. Oke Bang Fabian, terima kasih banyak. Banyak rekan-rekan juga yang mau naik. Kita bergantian. Siapa tahu mau menambahi Akhi Juma, silakan ditambahi dulu. Silakan Ustaz Zuma. Tuh Masih ke-mute, sangat. Akhi? Iya, gimana? Suara saya kedengaran? Mantap. Oke, Ustaz Zuma. Kedengaran, mantap Bang, mantap. Oke. Baik, jadi kita punya kaidah di dalam ajaran agama Islam itu ya tentang keselamatan yang kemudian tidak akan mungkin bisa kita ragukan kemudian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada umat Islam, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu umat Islam yang percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Jadi yang bertakwa itu adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan seterusnya. Nah, itulah umat Islam. Berarti kategori umat Islam itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang Islam yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Lalu apa jaminannya orang bertakwa itu? Allah mengatakan begini, "Walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Tuh. Mereka kekal di dalam surga. Itu satu. Seperti yang diterangkan oleh Akhi Zugi. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Lagi-lagi orang bertakwa itu tempatnya di mana? Di surga, kekal di dalamnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalilnya umat Islam itu diselamatkan, siapa bilang? Justru dikatakan bahwa orang Islam itu kekal di dalam surga. Ya, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalam surga. Siapa? Umat Islam. Itu jelas itu. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ar wa uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa. Jelas kan? Orang bertakwa itu apa? Mereka yang kemudian mengikuti dan percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sungguh bagi orang-orang Islam ya disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhannya. Subhanallah. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang Suma, kita kalau ditanya kayak begitu, adakah jaminan umat Islam masuk surga? Oke, kita udah tahu tuh ada di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 34, ada di dalam surah Ali Imran ayat 133, ada di dalam surah Ali Imran ayat 15, ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 198, ada jaminan itu. Nah, ada nggak di dalam Quran kalau mereka percaya bahwa umat Islam itu masuk ke neraka berdasarkan surah Maryam ayat 71, ada nggak di dalam Al-Quran yang mengatakan mereka kekal di neraka? Banyak sekali. Bertaburan data-data dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa mereka itu kekal di dalam neraka. Kekal sekekal-kekalnya. Mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 39, Al-Baqarah ayat 81, Al-Baqarah ayat 162, Al-Baqarah ayat 117, Al-Baqarah ayat 257, Al-Baqarah ayat 275, Ali Imran ayat 8. Banyak sekali bertaburan dalam Al-Quran di mana Allah menegaskan orang-orang Kristen kekal di neraka. Banyak. Oke Bang Suma, itu di dalam
itu di dalam kitab kita. Bagaimana dengan di dalam kitab mereka? Apakah umat Islam itu masuk surga? Oh yes, ada dalilnya banyak. Di antaranya Lukas 24 nomor 36. Apa katanya di situ? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Ada. Cuman itu. Oh, jangan dibilang. Yohanes 14 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang dikatakan di situ, Bang Suma? Bahwa yang menjadi hakimku kelak di hari akhir adalah perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Siapa yang mengikuti perkataanku, maka dia akan mendapatkan keselamatan. 1. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang percaya? Kristen, Islam? Islam. 2. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengutus aku sebagai utusanmu. Siapa yang percaya? Islam, Kristen? Islam. Apalagi? Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua tanda-tanda mujizat kekuatan yang aku lakukan itu semuanya bersaksi bahwa pekerjaan itulah yang menyatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Siapa yang percaya? Islam atau Kristen? Islam. Oh, berarti di dalam kitabnya mereka Islam itu sudah dikatakan oleh Yesus selamat. Yes. Selamat kita. Karena ucapan-ucapan Yesus itu kita percayai. Tapi hebatnya umat Islam, dia mampu kemudian membedakan antara ucapan Yesus dan ucapan orang yang mengatasnamakan Yesus. Itulah Islam. Kenapa? Karena kaidah yang digunakan untuk mengkaji Bible itu adalah akal, bukan iman. Akal. Jadi kita tidak terkontaminasi dengan perpuluhan. Jadi kita betul-betul mencari data akar dari mana ajaran ini muncul, kemudian bisa membedakan. Lalu pertanyaannya Bang Suma, kalau begitu ada nggak bahwa di dalam pernyataan-pernyataan Yesus bahwa Kristen itu justru masuk neraka? Ada. Ada. Banyak. Banyak pernyataan Yesus itu bahwa orang-orang yang di luar daripada dia akan masuk ke dalam neraka. Salah satunya yang dibacakan oleh Ahi Sugi. Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Coba bayangkan. Sementara Maryam 71 itu mendatangi. Bukan berarti masuk. Contoh, Anda mendatangi pemakaman. Apakah artinya Anda masuk ke dalam kubur? Tidak. Bisa jadi Anda cuma mengantar jenazah atau ziarah kubur. Mendatangi kuburan. Bukan berarti masuk ke dalam liang lahat. Apalagi mendatangi rumah sakit. Bukan berarti Anda itu adalah pasien. Bisa jadi Anda itu adalah menjenguk atau Anda membawa makanan atau Anda mengantar pasien. Apalagi mendatangi kampus. Bukan berarti Anda itu mahasiswa. Bisa jadi Anda menjemput anak atau bisa jadi Anda adalah dosen di dalam dan seterusnya. Ini pemahaman-pemahaman sederhana kayak begini. Tapi sekali lagi, sedikit lagi sahabat-sahabat, kita tidak akan bisa mengurai lebih jauh. Ketika kita ditanya, kalau kita belum bisa memisahkan itu tadi antara hak dan yang batil, belum bisa menelaah Al-Quran dengan baik, artinya minimal kita sudah bisa baca Quran, kemudian kita sudah pernah menelaah kitabnya mereka dengan teliti dan cermat. Saya kira begitu. Terima kasih. Mantap penjelasannya. Sekali lagi rekan-rekan yang belum follow Ustaz Zuma, Ustaz Suki, Bang Alfa dan juga Bang Akidah, silakan follow. Silakan follow. Ayo. Bang Zuma, Bang Akidah channel. Kalau makasih. Saya tahu ya. Ayo follow dulu. Sebelum Memang kita lanjutkan. Sekarang ini fenomena yang sedang digoreng begini ya. Bang Zuma. Penggalan perkat atau ayat yang mengatakan kenapa Islam itu di laundry, kata sering saya dengarkan seperti itu. Memang iya kan, umat Islam ini meyakini kita ini adalah hamba-hamba yang banyak kesalahan, pasti berdosa. Sebagai imbalan dosa yang pernah dilakukan selama hidup di dunia, pasti kita dimasukkan neraka dulu. Nah, setelah habis masa siksaannya sesuai dengan perbuatan kita, baru kita dimasukkan ke surga kekal. Jadi Rasulullah pun bersabda,
setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Siapa yang enggan itu? Nah, orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tadi ayatnya sudah dijelaskan dengan Bang Zuma. Qul atiullah wa rasul wa in tawallah fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita berbicara tentang taat pasti ya banyak sekali ayat yang menjelaskan orang yang masuk surga. Nah, jadi mereka itu memahami hanya sepenggal. Jadi saudara saya yang mungkin sering mendengarkan perkataan-perkataan dari mereka, anggap saja mereka itu anak TK baru belajar AB belum sampai ke Z. Jadi AB saja masih terbata-bata sehingga mereka itu hanya mendapatkan penggalan untuk mempelintir supaya misi mereka pemurtadan itu semakin lancar dan mendapatkan perpuluhan pastinya itu. Tafadhal yang lain. Itu ada Bang Suki itu disambut dulu. Selamat malam Bang Suki. Bang Suki. Selamat malam abang-abang semua. Iya. Ya, oke. Sebelum dilanjut kita Saya boleh ingatkan nanya nggak lagi nih sama Bang Zuma nih? Ya oke, tahan Bang Suki. Sebelum kita lanjut, kita ingatkan lagi buat rekan-rekan yang di bawah, baik Muslim maupun Kristen, yang tappingannya kurang baik akan saya mute sepanjang live ini. Ya mohon maaf ya, apabila ada pertanyaan atau kurang puas, silahkan kirim permintaan langsung aja naik ke Komal. Mungkin seperti itu. Lanjut Pak Suki, apa yang mau ditanyakan? Ya, salam kenal nih Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Masih ke-mute Bang Zuma. Suara saya kedengaran? Cek, salam kenal. Bang Zuma? Ya, sip. Mantap. Bagus Bang Zuma, sip. Iya. Ya. Ya, gimana? Selama Bang? ini saya mendengarkan diskusi-diskusi Bang Zuma itu ya mantap ya saya dengarnya. Pemahamannya cukup bagus. Ya. Yang saya mau tanya begini Bang. Abang Zuma kan malang melintang ya diskusi dengan orang Kristen gitu ya tentang Alkitab lah ya. Yang saya mau tanyakan itu topik apa aja Bang yang paling pokok, yang paling utama sehingga membuat orang itu jika dia mempercayai atau tidak itu membuat orang itu tidak selamat atau selamat. Mengerti nggak Bang maksudnya? Bisa diurai sedikit lagi? Jadi abang kan diskusi dengan orang Kristen. Ya. Bang Zuma kan diskusi dengan orang Kristen. Mungkin mengenai topik ketuhanan atau dosa atau keselamatan atau iman atau percaya gitu ya. Menurut Abang Zuma bagian mana yang paling pokok, yang paling utama yang nggak boleh salah gitu? Yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Bisa jelaskan nggak Bang? Yang mana bagian mananya? Kan Abang banyak diskusi berbagai topik gitu loh ya. Iya. Nah setelah melakukan diskusi panjang lebar itu, topik yang mana yang paling krusial? Di mana manusia itu bisa selamat dan tidak selamat? Oke. Gimana Bang? Iya. Sudah jelas tadi sebenarnya. Monggo lanjut Aki Juma. Iya, jadi gini. Enggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman. Umat Islam itu kan memahami bahwasanya keselamatan itu adalah yang tadi salah satunya yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Di antaranya di situ adalah beriman kepada yang gaib. Gaib di sini bukan hanya makhluk yang dalam kategori berada di zona gaib, tetapi gaib ini adalah berita-berita yang didatangkan oleh Allah melalui pewahyuan yang bercerita tentang masa lampau, sekarang maupun yang masa yang akan datang. Nah, di antaranya tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika kemudian kita mengurai
tentang Nabi Isa alaihissalam yang teman-teman seberang katakan nama Nabi Yesus, namanya adalah Yesus, maka kita tidak bisa kemudian menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai pondasi utama untuk memahamkan kepada mereka. Contoh misalnya, kalau Allah Ta'ala, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, ya, kepada Kristen, kepada Nasarah, agar menuhankan engkau selain daripada Tuhanmu? Nah, ini nggak bisa kita pakai untuk kemudian meluruskan akidah teman-teman Kristen. Tapi yang seirama dengan itu kemudian adalah Yohanes 14 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan kepada aku, melainkan aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti pengajaran-pengajaran Yesus yang merupakan wahyu dan firman dari Tuhannya, itu sudah semua disampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Berarti ajaran yang muncul setelah Yesus mengatasnamakan Yesus, setelah dia terangkat ke langit, itu tertolak. Contoh, Yesus disalibkan, mati pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga. Dia menjadi Tuhan, dia inkarnasi Tuhan, dia memiliki dua natur dan seterusnya. Dia menyelamatkan dosa kutukan dan seterusnya. Ini ajaran yang muncul belakangan, di mana Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap ajaran itu. Bahkan pesan Yesus ini yang harusnya menjadi poin utama, konsentrasi utama dari orang-orang yang berakal.